A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi thayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzili wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala fi mawdi'in akhara min kitabih qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Amma ba'du, yang saya hormati para jamaah hadirin hadirat, para pejuang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pekerjaan yang amat mulia. Itu pekerjaan yang melanjutkan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Ustadzah Afifah yang memimpin PKD kita, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang saleh, yang berjalan di atas petunjuk kitabnya, sunnah nabinya, dan juga menjadi muslih, soleh dan muslih. Soleh pada diri kita, muslih juga melakukan perbaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Allah berfirman, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya mereka yang berpegang teguh kepada apa? Kepada kitab Allah. Mereka mendirikan salat sebagai lambang hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu betul-betul penuh dengan kemanisan dan keharmonian. Kami sekali-kali tidak akan mengabaikan, menyia-nyiakan ganjaran orang yang melakukan perbaikan. Kalau kita hanya soleh pada diri kita, kita belum sempurna. Tapi kalau saleh kemudian menjadi muslih, ini tugas orang yang beriman, sebagaimana yang Allah gambarkan, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Para jamaah hadirin hadirat yang dicintai Allah, kalau kita mendengarkan dua ayat tadi, satu dalam surah Fussilat, yang satu lagi terdapat pada akhir surah Yusuf, menerangkan bagaimana kemuliaan orang-orang yang yang mengajak saudaranya untuk kembali pada Allah, dan dia mengerjakan amalan-amalan soleh, menjadi contoh kebaikan di tengah-tengah umat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaan bukan karena Allah ingin tahu, tapi Allah bertanya di sini untuk menunjukkan apa? Kalau menurut Allah saja tidak ada, berarti apa? Berarti mustahil akan ada. Jadi waman ahsanu qawlan, ada tidak menurut kalian orang yang tutur katanya lebih baik dari seorang da'a ilallah yang mengajak saudaranya manusia kepada Allah, wa amila salihah, dan dia mengerjakan amal-amal soleh, hingga menjadi contoh yang mengharumkan. Waktu ditanya, siapa identitas kamu? Wa qala innani minal muslimin, dia mengatakan saya dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini juga wasiat Ibrahim pada anaknya. Ini juga wasiat Yakub pada putra-putranya. Ini juga wasiat Allah kepada nabinya.
Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Rasulullah di depan sebagai imam yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Allah mengajak kita untuk apa? Bergabung bersama kafilah yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, para jamaah hadirin hadirat, perhatikan coba. Pada ayat ini Allah memuji mereka-mereka yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya, kepada kelompok, kepada golongan, tapi sebagaimana Rasul, dia mengajak manusia semua untuk kembali pada Allah. Bukan mengajak kepada dirinya, karena beliau hanya seorang Rasul yang menyampaikan risalah Allah. Jadi beliau tidak membangun sama sekali hegemoni untuk dirinya, tapi mengembalikan semuanya kepada Allah. Mengajak kita semua untuk hidup mati dalam keadaan muslim. Dan ini merupakan apa? Kedudukan yang benar-benar amat mulia. Pada surah Yusuf, ya. Qul hadhihi sabili. Katakan, inilah manhajku, jalanku. Ini manhajku, jalanku. Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin. Mengajak mereka bukan dengan cara membeo, ya, tapi mengajak mereka dengan membuka akal, pikiran, dan hati mereka. Ini merupakan pendidikan yang diajarkan Nabi, yang diperintahkan Allah. Aku mengajak manusia kembali kepada Allah ala basirah. Kalau basar, pandangan ini. Kalau basirah, hati dan akalnya. Ana wa manittaba'ani, ilah manhajku, jalanku, dan orang-orang yang mengikuti aku. Lalu penutupnya wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, sekali-kali aku bukan tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah. Artinya apa? Rasul bukan mengajak manusia untuk menyembahnya, tapi mengajak manusia bersama-sama untuk apa? Menyembah Allah, mengikuti kitabnya dan petunjuknya. Nah, kalau Bapak Ibu semua disatukan dalam keislaman kepada Allah, juga membangun hubungan atas dasar tersebut, apa yang akan tumbuh di hati kita? Tidak lagi kita akan dipisah, disekat oleh sekat-sekat fanatisme. Dan kita tidak akan apa? Tidak akan sama sekali diselewengkan dari jalan Allah. Karena kefanatikan pada diri kelompok maupun golongan atau sekte ini yang membuat kita akhirnya membela kelompok kita walaupun salah. Membela golongan kita walaupun salah. Mirip dengan pepatah jahiliyah, ana min Ghuzayyah, in ghawat Ghuzayyatu ghawaitu. Saya dari suku Ghuzayyah. Kalau Ghuzayyah menyimpang, saya ikut nyimpang. Ke neraka, saya ikut ke neraka. Bahaya enggak? Tapi kalau kita katakan dalam organisasi NU, Muhammadiyah, ya, atau Jamaah Rasil, ini sebagai organisasi yang membantu kita untuk mengajak kita kepada Allah. Tapi bukan fanatik pada Rasil, pada NU, pada Muhammadiyah. Di saat NU melakukan kesalahan, tokoh-tokoh kita salahkan. Muhammadiyah melakukan kesalahan, kita salahkan. Kalau dia benar, kita wajib benarkan. Begitu juga Rasil. Rasil bukan nabi, bukan juga merupakan satu media yang maksum dari kesalahan. Nah, kita pendengar, Allah perintahkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran kita, penglihatan kita, begitu juga fuad, hati kita, akal kita kelak akan ditanya oleh Allah. Jadi Bapak Ibu tidak akan ditanya melalui guru, tapi akan ditanya langsung. Karena kan kita diberikan akal. Kita diajak langsung berbicara oleh Allah, bukan Allah berbicara pada guru kita. Bukan juga bicara pada organisasi, bicara langsung pada setiap orang dari kita. Mengajak kita kembali pada Allah.
Jadi kita memandang organisasi, memandang juga katakan tempat-tempat kita belajar sebagai wadah yang membimbing kita mengajak kepada Allah. Apabila ada kesalahan, kita dengan tegas ya, menyampaikan nasihat kita dengan cara yang baik, memberitahukan di mana ada kesalahan, jangan sampai dikuasai oleh kefanatikan. Jadi Nabi mengajak kepada Allah, Nabi-Nabi sebelumnya mengajak kepada Allah, ulama-ulama yang mengikuti Rasul juga mengajak kepada Allah. Jadi kepada para jamaah, pendengar Rasil atau yang berasal dari organisasi tertentu, jangan pernah kita mentakdis, mensucikan ya, organisasi kita, kelompok kita, golongan kita, tapi mari bersama-sama kita mensucikan dan mengagungkan Allah sebagaimana firman Allah, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, sekali-kali aku bukan tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah. Dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, maka nabi basyarin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hikmata wan nubuwah thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Sekali-kali mustahil seorang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, hikmah dan kenabian, kemudian dia mengajak orang-orang untuk menjadi hamba-hambanya. Mustahil Nabi manapun, termasuk Rasul kita, diberikan kitab, diberikan hikmah, diberikan kenabian, lalu mengajak orang untuk apa? Untuk menyembah diri. Walakin kunu rabbaniin, tapi jadilah kalian sebagai rabbani. Bima kuntum tu'allimun al-kitab, karena kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, karena kalian mempelajarinya. Jadi kata Rabbani ini merupakan satu kedudukan yang amat mulia. Kalau sekarang orang membanggakan PhD, master, ya, atau profesor, tidak sebanding. Ini orang yang menjaga kitab Allah, yang mempelajari dan mengajarkannya. Dihubungkan dengan nama Allah Rabb. Dihubungkan dengan nama Allah. Bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai penjaga kitab Allah yang mempelajari dan mengajarkannya dengan penuh ketulusan. Orang seperti ini mendapatkan gelar Rabbani. Para jamaah sering mendengar kata santri kan? Kata santri ini asalnya apa? Ada yang mengatakan bahwa dari bahasa Inggris, ya, santri. Sebetulnya kata santri itu asalnya dari bahasa Sanskerta sastri. Sastri ini apa? Sastri ini orang-orang yang menekuni kitab suci, ya, mempelajari dan mengajarkannya. Sebetulnya ini bukan berasal dari apa? Bukan berasal dari mustalah syar'i kita, tapi para wali songo zaman dahulu kala, ya, menyaksikan mereka-mereka yang tinggal di padepokan, yang menekuni Alkitab, mempelajari, mengajarkannya. Ini bukan berlaku untuk kalangan Islam sebetulnya. Ini merupakan bahasa Sanskerta, ya, yang dipergunakan untuk mereka-mereka yang menekuni kitab suci mereka. Kemudian lama-kelamaan para pelajar yang mempelajari agama mendapatkan gelar sastri, tapi lama-kelamaan berubah menjadi santri. Ini perubahan sebutan paling sering kita dengar. I'lan jadi iklan. I'lan jadi iklan. Sa'i sebagai contoh kita dalam bahasa Indonesia usaha. Usaha dari bahasa Arab sa'a yas'a, as'a yang artinya saya berusaha. Jadi yang dilakukan Sayyidah Hajar itu merupakan sa'i di antara Safa dan Marwah, berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa menyambung kehidupannya. Jadi dalam misi dakwah kita yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, pertama, ya, yang mesti kita tekankan dalam dakwah kita, kita mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompok dan golongan. Yang kedua, yang mesti kita perhatikan bahwa dalam memulai dakwah kita dimulai dengan memperkenalkan manusia kepada Allah.
Nah, kesalahan kita selama ini, saya juga merupakan jebolan pesantren cukup lama. Pertama-tama kita belajar agama bukan dimulai dengan memperkenalkan kita pada Allah, tapi mulai kita mempelajari fikih secara khusus. Kita terhubung dengan fikih dalam waktu yang lama, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun bahkan. Tapi kita tidak dikenalkan kepada Allah. Begitu juga tidak dihubungkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita lebih banyak menghafal ucapan-ucapan para ulama, contohnya qala Syafi'i fil zahir wa qala fil azhar, qala Syafi'i fil qadim wa qala fil jadid. Imam Syafi'i berkata pada pendapat yang lama, pendapat yang baru, ada lagi pendapat yang diriwayatkan dari beliau, ada lagi yang lebih kuat. Kemudian mulai ulama Syafi'iyah. Itu merupakan yang banyak kita temukan dalam buku-buku fikih. Tapi pernah tidak apa yang kita pelajari dihubungkan dengan Al-Quran? Mereka mengatakan tidak perlu, karena apa yang ditemukan dikaji oleh para ulama kita sudah cukup. Tidak perlu lagi kita berhubungan dengan Al-Quran. Ini merupakan kesalahan fatal, padahal Al-Quran betul-betul akan apa? Akan membimbing kita menuju ke jalan yang lebih lurus, tanpa melupakan peran dari ulama-ulama kita, Imam Syafi'inya, Imam Abu Hanifahnya, Imam Ahmad bin Hanbalnya. Tapi Quran ini merupakan firman yang langsung datang dari Allah, yang Allah perintahkan kita untuk merenungkan dan meresapi serta menghayatinya. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Sahabat Nabi yang tadinya tenggelam dalam kejahiliahan, begitu Quran dibacakan, menjadi nur yang menerangi jiwa mereka. Menjadi penyembuh dari penyakit-penyakit mereka. Menjadi hudan petunjuk yang menunjukkan jalan mereka. Juga menjadi rahmah yang menyatukan hati mereka semua. Kalau buku fikih, katakan fikih Fathul Mu'in, I'anah at-Talibin dalam madhab Syafi'i. Kemudian Al-Mabsut li Sarkhasi, karangan dari ulama Hanafiyah. Begitu juga Muwatta' Malik dan syarahnya. Itu masing-masing punya apa? Punya kumpulan pendapat-pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lain. Tapi kalau Quran, dia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat bayyinat muhkamat yang jelas. Ini akan menyatukan kita semuanya. Ada pula ayat mutasyabihat yang kita kembalikan kepada ayat muhkamat. Kalau ada perbedaan di antara para ulama, kita saling menghargai, menghormati, tapi yang berbeda pendapat, bukan syariat Allah. Syariat yang dari Allah semuanya sama, tapi pendapat yang berbeda-beda, dan itu pun dalam masalah sepele. Yang mengikuti pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali dalam urusan-urusan semacam ini tidak membuat ada jurang pemisah di antara kita, karena mereka semuanya menyampaikan pesan-pesan Allah dan syariatnya. Adapun yang berbeda hanya fikih-fikih yang tidak berarti sama sekali. Kita saling menghargai dan menghormati. Nah, dalam pembekalan untuk para kader dai kita, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita harus ingatkan kepada para dai, dia bukan mengajak kepada NU, bukan mengajak kepada Muhammadiyah, bukan mengajak kepada PKS, pada Persis, pada Syiah maupun Sunnah, tidak. Sunnah ini ketauladan Rasul, bukan menjadi apa? Sekte, tapi kita hayati sunnah-sunnah Nabi kita untuk kita amalkan. Dan sunnah Nabi kita melarang kita untuk bermusuh-musuhan, berpecah belah, atau saling membanggakan diri. Sebagaimana contoh Nabi di tengah para sahabat. Kata Syiah yang artinya mengikuti keluarga Rasul sama dengan sahabat Rasul, semuanya mengajak pada Allah. Bukan menjadi sekte. Oleh karena itu patut tidaknya mereka mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul dari perilaku dan akhlaknya. Nah, sekarang banyak orang mengaku-ngaku kami Sunni tapi jauh dari sunnah Rasul. Kami pengikut keluarga Rasul jauh dari keluarga Rasulnya. Ini yang tidak kita inginkan. Tapi mari bersama-sama kita mengikuti Rasul melalui jalur sahabatnya, melalui keluarganya, saling menghormati, saling mencintai dengan akhlak pekerti luhur yang menghiasi Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa artinya agama tanpa akhlak? Apa artinya? Ada sebagian tokoh mengatakan kemanusiaan sebelum agama. Ulama pada hari yang bicara seperti itu.
Saya katakan apa artinya agama tanpa kemanusiaan? Agama ini untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang mulia. Kemanusiaan itu merupakan apa? Merupakan tujuan dari bimbingan petunjuk agama. Dengan mengajak manusia kembali pada Allah, sujud di hadapannya, mengikuti petunjuknya, dia akan menyempurnakan kemanusiaan. Kalau tidak, hanya slogan kemanusiaan, padahal jauh dari arti kemanusiaan yang sebenarnya. Seperti kemanusiaan dalam arti freedom, kebebasan di barat, apakah betul itu kemanusiaan? Hanya kebebasan bagi sekelompok orang, penganiayaan bagi kebanyakan orang. Allah, Bilal, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah sederajat walaupun satu dari seorang budak. Tidak ada keutamaan atas Arab bagi bangsa yang lain, yang putih terhadap yang hitam, kecuali dengan iman dan takwa. Karena cintanya Salman pada Allah dan Rasulnya, Rasul mengatakan Salman dari kami keluarga Rasulnya. Walaupun nasabnya berbeda. Tapi Abu Lahab yang ingkar pada Allah, ingkar pada Rasulnya, dikeluarkan dari keluarga Rasul. Bahkan Allah katakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi kita ingin meresapi sunnah Rasul, menghayatinya, mempelajari kitab Allah, mengenal keluarga Rasul, bagaimana akhlak pribadi mereka, ya, sebagaimana yang dicontohkan dalam kehidupan mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang bertentangan dengan Quran. Tapi yang di bawah ini hadirin sekalian, yang terbuai oleh kesombongan, kebanggaan, kefanatikan, memalingkan kita dari Allah, dari Rasulnya, disibukkan dengan pertentangan, perselisihan yang membuat kita mundur, berpecah belah, dan bangsa-bangsa yang lain maju berkembang dengan pesat. Betul-betul menyedihkan. Mereka berjuang dalam misi kemanusiaan, kita masih sibuk membicarakan kunut tidak kunut. Masih membicarakan meletakkan tangan di sini atau di sini. Masih membicarakan apakah berjabat tangan setelah sholat bid'ah atau bukan bid'ah. Sedangkan mereka sekarang apa? Sudah maju mengembangkan ekonomi mereka, mengembangkan teknologi mereka, melalui kemampuan ekonomi teknologi mereka menjajah kita semuanya. Maka tidak ada kemuliaan kecuali kembali pada Allah. Innal izzata lillahi jami'a. Qul falillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Katakan kemuliaan milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Tapi kebanyakan orang-orang munafik tidak memahami hal ini. Nah, barang siapa yang ingin mulia, ajak manusia kepada Allah. Tiap dia berhasil mengajak orang kembali pada Allah dengan tulus, Allah Subhanahu wa ta'ala akan buka pintu rahmat yang seluas-luasnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memperkenalkan orang kepada Allah? Bagaimana memperkenalkan manusia kepada Allah? Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala bukan materi yang bisa kita lihat. Bukan keberadaan yang sama dengan kita. Bukan keberadaan yang sama dengan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Nah, bagaimana cara kita memperkenalkan manusia kepada Allah dengan cara yang betul-betul apa? Terjamin kebenaran. Apa yang diterangkan Al-Quran kepada kita semua sebetulnya merupakan jalan yang amat indah. Allah perkenalkan kita kepada dirinya melalui nama-namanya. Melalui nama-namanya. Coba perhatikan. Kalau Bapak Ibu perhatikan bersama-sama ya. Pada saat orang bertanya siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Selalu kita perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala mulai menyebutkan nama-namanya satu demi satu. Allah tidak gunakan kata sifat dalam Quran, tapi gunakan kata nama. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Qulil'ullaha awil'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Allah nggak mengatakan walillahi sifatul husna. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena sifat sebagaimana yang kita tahu tidak menyatu dengan yang disifati. Kita katakan si fulan alim, dulunya kan bodoh. Betul tidak? Dan ilmu tidak apa? Tidak menyatu dengan dirinya, dia nggak mengetahui segala sesuatu, berbeda dengan Allah. Di saat Allah disifati dengan nama Al-Alim, ilmunya meliputi segala sesuatu yang gaib,
yang nyata, yang dulu, yang kini maupun yang akan datang. Maka Allah tidak gunakan kata sifat, ya, yang tidak menyatu dengan zatnya. Allah gunakan justru asma, nama-nama. Karena nama nggak menunjukkan pembatasan. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ditanya, siapa itu Allah? Nabi ditanya oleh orang-orang Yahudi, siapa itu Allah? Coba berikan kepada kami gambaran sifatnya. Sifatnya, sif lana rabbak, gambarkan Tuhan kamu kepada kami. Rasulullah berdiam, turun suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab melalui asma-asmanya. Qul, katakan, huwa, yang kalian pertanyakan, yang dirindukan oleh makhluk-makhluknya untuk mengenal dirinya. Allah Ahad adalah Tuhan yang Maha Esa. Ahad pada zatnya tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Ahad pada sifatnya. Ahad juga pada apa? Pada kebijakan dan perbuatan-perbuatan yang tidak sama dengan apa yang ada pada manusia. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad, yang menjadi rujukan kembalinya, sandaran, pegangan dari seluruh makhluknya. Sedangkan dia tidak butuh, tidak berpegang, tidak bergantung kepada sesuatu. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Kalau dia melahirkan, kelak kekuasaannya akan diwarisi oleh anaknya. Ada generasi anak, ada generasi cucu juga. Betul dan sekalian? Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti dia mewarisi ketuhanan dari sebelumnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara sebanding dengan dirinya. Artinya dia Tuhan yang Maha Esa, yang berbeda keberadaannya dengan keberadaan yang lain. Kita perhatikan, Allah menerangkan siapa itu Allah dengan namanya. Ahad, Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu. Dalam suratul Baqarah, wa ilahukum ilahun, dan ilah kalian adalah satu ilah. La ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya. Dia Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, huwar rahmanur rahim, kalau kalian ingin tahu siapa dia, dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tidak diajak untuk mengenal Allah melalui pengenalan materi atau pengenalan filosofis yang bertele-tele. Pengenalan sederhana. Melalui nama-nama Allah yang bermacam-macam, Allah kenalkan kepada kita siapa dirinya. Kita baca akhir suratul Hasyr. Huwallah. Ini huwa, biasanya kata pengganti digunakan untuk menggantikan sesuatu yang disebutkan sebelumnya biasanya. Betul? Katakan, saya melihat fulan. Dia berasal dari ibu kota. Dia ini menjelaskan sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Nah, kalau huwa di sini kepada siapa menunjuk? Tidak ada satupun manusia makhluk kecuali hatinya betul-betul bertanya-tanya, siapa yang menciptakan langit bumi, siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang menyediakan semua ini baginya. Muncul pertanyaan di hatinya. Karena kita orang Islam, dari mulai kecil sudah diperkenalkan bahwa pencipta kita Allah, tidak muncul pertanyaan. Tapi pada umumnya semua manusia mencari, merindukan siapa yang telah menyediakan semua ini bagi dirinya. Huwallah, dialah adalah Allah. Alladzi la ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui segala yang ghaib, begitu pula yang nampak. Huwar rahmanur rahim, dialah Allah yang Maha Pemurah, Pengasih lagi Maha Penyayang. Nama-nama ini semua merupakan keterangan demi keterangan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallah alladzi la ilahu. Kembali, huwallah alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tiada ilah selain daripadanya.
Al-Malik, dialah raja di raja. Semua penguasa, pemilik di langit maupun di bumi, di bawah genggaman kekuasaannya. Dia yang memberikan kekuasaan, dan kapan dia berkehendak untuk mencabutnya, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk menahan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Rasulullah, katakan wahai setiap mukmin, Allahumma malikal mulk, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah raja di raja. Semua penguasa di bawah kekuasaanmu, berkuasa juga atas izinmu. Kamu berikan kekuasaan bagi siapa yang kamu kehendaki. Kamu juga merampas dari siapa yang kamu kehendaki. Engkau juga memberikan kemuliaan bagi siapa yang kamu kehendaki, dan juga menghinakan siapa yang kamu kehendaki. Semua kebaikan dalam genggaman kekuasaan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nama-nama ini atau sifat-sifat yang Allah sebutkan tadi jangan ditafsirkan secara negatif. Allah memberikan kemuliaan bagi siapa yang dikehendaki. Orang yang berjalan di jalan Allah dalam keridhaannya, Allah berikan kemuliaan. Tapi orang yang sombong, orang yang bergelimangan kejahatan, orang seperti ini Allah akan hinakan dirinya walaupun seluruh makhluk membela dirinya. Tapi kalau Allah ingin memuliakan seorang yang memuliakan Allah, yang taat kepada Allah, siapa yang kuasa merendahkan dirinya? Jadi kehendak Allah jangan disamakan dengan kehendak kita. Kehendak kita angin-anginan, dipengaruhi oleh cinta, benci, hubungan kerabat, hubungan famili. Gak enak anak ustadz walaupun salah tutup mata dia. Gak enak dia merupakan anak orang yang menghutangkan budi kepada kita. Tapi kalau Allah tidak pernah butuh berhutang bergantung pada sesuatu, maka kehendak Allah ini kehendak yang paling adil dan bijaksana. Contohnya, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, memberikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Kira-kira adil enggak? Adil enggak? Sebagian mengatakan adil, tapi hati masih tanda tanya. Coba saya ingin tanya, kalau seandainya bapak atau ibu diberikan wewenang memberikan hidayah, kira-kira siapa yang bakal dipilih? Siapa? Kerabat, saudara, orang yang kita cintai kan? Walaupun orang baik, jujur, tapi kita nggak suka sama dia, kita kasih nggak? Tidak. Kalau memang Rasulullah punya wewenang untuk membagi-bagikan hidayah, pamannya Abu Lahab yang dapat hidayah enggak? Tapi kalau Allah yang maha kaya, yang maha suci, yang maha adil bijaksana dalam memberikan hidayah sesuai dengan kehendaknya yang terkait dengan nama-namanya yang begitu indah. Allah berikan hidayah pada Bilal, Salman orang jauh, sedangkan Abu Lahab, Abu Jahal walaupun masih punya hubungan kerabat disesatkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu jangan ragu terhadap keadilan Allah. Kalau kita tempuh jalan yang baik, Allah akan berikan kemuliaan buat kita. Jangan lihat latar belakang kita. Tapi walaupun anak kiai, anak ustadz, anak habib, bahkan anak nabi, kalau dia ingkar, Allah akan jauhkan dari rahmatnya. Jadi ketika Allah memonopoli wewenang memberikan hidayah ke dalam hati manusia, justru ini keadilan Allah. Biar orang-orang yang tadinya tidak terpandang, yang tersisih, mendapatkan haknya, walaupun jauh dari orang-orang mulia. Sedangkan orang-orang yang mulia, yang berkedudukan tinggi, yang punya hubungan, koneksi ke sana kemari, jangan harap akan diberikan hidayah kalau dia orang-orang yang memilih keingkaran. Ketika Nabi Nuh mengatakan, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'adakal haq, wahai Tuhanku, anakku dari ahliku. Bukankah kamu berjanji untuk menyelamatkan keluargaku? Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Bukan dari keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih, ay kana ya'malu amalan ghairu salih. Kira-kira adil nggak kalau hidayah dipegang sama Allah Ta'ala? Adil nggak? Nabi punya wewenang untuk menyampaikan hidayah, tapi memasukkan hidayah ke dalam hati manusia, itu Allah. Bayangkan coba, orang Indonesia jauh-jauh dari tempat Rasul, bahkan dari waktunya dapat hidayah. Abu Lahab yang lihat Rasul, tinggal bersama Rasul, diharamkan dari hidayahnya. Ajaib lah. Kalau memang Nabi punya kekuasaan memasukkan hidayah, Abu Lahab sudah beriman. Gak mungkin turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Betul enggak? Coba bayangkan rahmat karunia Allah yang memberikan hidayah pada kita semua yang jauh dari Rasul,
mengharamkan hidayahnya dari orang yang dekat dengan Rasul. Karena apa? Itulah keadilan Allah. Maka Allah bilang, Dia menyesatkan siapa yang dikehendaki dan kehendaknya maha adil. Dari mana tahu bahwa kehendak Allah? Nama-namanya. Betul enggak? Nama-namanya semua menjelaskan siapa itu Allah. Di samping maha adil, maha bijaksana, maha penyabar, maha penyantun. Manusia sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya, masih tidak menghargai. Coba bayangkan, Allah memanggil kita, kita berpaling dari Allah. Seolah-olah Allah yang butuh pada kita. Nikmatnya turun pada kita, maksiat kita yang naik kepada Allah. Kira-kira manusia ini kebangetan enggak? Jadi Bapak Ibu semua ini tidak perlu ragu terhadap Allah. Dia betul-betul Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dia juga merupakan Raja di Raja yang maha adil. Jadi ketika Allah menyebutkan Huwallahu alladzi la ilaha illahu, ya, Dialah ilah, tiada ilah selain dari Allah. Satu-satunya yang memerintah dan berkuasa. Al-Malik. Dialah satu-satunya Raja yang keputusannya, hadirin sekalian, tidak dapat ditolak oleh siapapun juga. Kalau raja lain hanya berkuasa di satu wilayah, untuk batas waktu tertentu digantikan oleh yang lain. Wilayah yang lain bukan merupakan wilayah dia. Kalau Allah, langit, bumi semua merupakan wilayah yang berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Al-Quddus. Ditambahkan nama yang lain Al-Quddus untuk menafikan dari hati kita rasa kecurigaan bahwa Allah ini Raja yang bisa berbuat sewenang-wenang. Allah Raja di Raja Al-Quddus yang Maha Suci, yang tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap hambanya, menganiaya mereka atau menghalang-halangi mereka untuk menerima hidayah atau pilih kasih terhadap hamba-hambanya. Assalam, Dia menganugerahkan assalam, keselamatan bagi kita. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan, yang meliputi hamba-hambanya yang beriman pada Allah. Nah, di saat kita merenungkan asma-asma tadi, maka dengan sendirinya kita bukan hanya memahami tapi mengimani. Pada saat kita mendengar nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mencintai dua nama ini, maka kita juga harus meneladani Allah. Menaburkan rahmat kepada hamba-hambanya. Bahkan terhadap makhluk di luar manusia pun, sikap rahmat kita terhadap binatang tidak diabaikan. Tapi kalau kita membaca nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim berulang kali, tapi tidak muncul rasa rahmat di hati kita terhadap sesama, maka orang semacam ini orang yang tidak akan mendapatkan bahagia dari rahmat Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Man la yarham, la yurham. Innallaha yarhamu min ibadihi ar-ruhama. Allah jelaskan, yang Allah akan rahmati, kasihi yang yang pengasih dan penyayang. Yang tidak punya kasih sayang, Allah haramkan dari rahmatnya. Nah, begitu kita menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita juga harus betul-betul apa? Berusaha untuk menyatu dengan kedua nama tersebut. Nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita untuk menjadi orang yang pengasih dan penyayang. Waktu kita mendengarkan nama Allah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, kita juga harus terpanggil untuk memberikan maaf dan ampunan bagi saudara-saudara kita yang berbuat kesalahan kepada kita. Begitu kita memberikan maaf, Allah juga akan memberikan maaf dan ampunan buat kita semua. Nah, salah satu terapan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan nama-namanya, saya ingin bawa cerita agar tidak membosankan. Saya yakin Bapak Ibu kenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenal juga As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Yang satu sahabat Rasul, mertua Rasul. Yang satu adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari sekembalinya Sayyidah Aisyah bersama Rasul dari peperangan, di mana Rasul selalu di saat pergi berperang membawa salah satu istrinya. Jadi bukan meninggalkan istri di rumah mengorbankan orang lain, tapi Rasul selalu membawa istrinya untuk menunjukkan bahwa Rasul betul-betul orang yang berjuang dalam arti yang tulus, penuh kecintaan kepada orang-orang yang bersamanya. Kebetulan jatuh pada saat Sayyidah Aisyah menjadi pendamping Rasul. Sekembalinya dari peperangan, mereka beristirahat di tengah jalan.
berkemah. Sayyidah Aisyah berada di atas tandu yang disiapkan di atas unta. Dan sahabat semenjak turun ayat hijab tidak lagi memandang istri Rasulullah SAW. Nah, sewaktu kembali berkemah di tengah jalan, Sayyidah Aisyah keluar dari tandu untuk melaksanakan hajatnya. Menjauh. Setelah itu kembali, kebetulan ada sesuatu yang hilang daripadanya, kalungnya. Dia mencari ke sana kemari. Waktu menemukan kalungnya kembali ke tempat kemah, ternyata para sahabat Nabi bersama Rasul sudah meninggalkan tempat. Maka Sayyidah Aisyah berdiam di tempat tersebut menunggu mereka kembali. Jadi sahabat tidak tahu bahwa Sayyidah Aisyah meninggalkan tandunya. Subhanallah, sewaktu sedang menunggu di tempat tersebut, tahu-tahu Sofwan bin Mu'attal, salah seorang sahabat Rasul yang tertinggal di belakang, lintas di tempat tersebut. Melihat Sayyidah Aisyah yang dulu sebelum ayat hijab turun. Langsung dia menghampiri Sayyidah Aisyah tanpa memandang wajahnya, kemudian mengetuk dengkul ontanya agar turun. Sayyidah Aisyah naik ke atas onta, beliau menggiring ontanya tanpa memandang Sayyidah Aisyah. Penghormatan terhadap istri Nabi-nya. Begitu dia berhasil menyusul kafilah, sahabat terheran-heran. Muncul Ibnu Ubay bin Salul, Ra'sul Munafik. Mengatakan, ada apa antara Aisyah dan Sofwan? Antum lihat coba, bagaimana dia mendahului kecurigaan yang tidak patut sebelum bertanya apa masalahnya. Seperti ketika Sayyidah Maryam pulang membawa Isa, mereka mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Langsung mereka mendahulukan kecurigaan sebelum mereka bertanya. Ibnu Ubay ngomong cuma sepatah dua patah disambut oleh orang-orang yang hatinya sakit. Bahkan termasuk ada orang yang hijrah bersama Rasul, ada yang ikut perang Badar. Artinya bukan orang biasa, terbawa oleh fitnah orang munafik. Akhirnya berita ini beredar dari mulut ke mulut, dari percikan api menjadi besar sampai heboh di Madinah. Rasulullah nggak percaya terhadap berita ini, tapi heboh di Madinah. Nggak mungkin Rasul membela istrinya tanpa dasar kebenaran. Akhirnya setelah Rasul dibuat bergelisah oleh fitnah tersebut, ya, menyangkut kehormatan diri, yang paling bersedih di antara semua, Sayyidah Aisyah bersama sang ayah. Sayyidah Aisyah putri Rasul, istri Rasul, putri Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sendirinya Abu Bakar kan berduka, bersedih, sakit hatinya menyaksikan putrinya, istri Rasul, dipermalukan seperti ini. Dan dia nggak berdaya sebagai orang tua untuk membela secara semena-mena tanpa bukti. Orang mulai menceritakan peristiwa tersebut sambil melecehkan Sayyidah Aisyah, begitu pula Abu Bakar sebagai orang tua. Sampai para jamaah akhirnya turun suratun Nur membersihkan kesucian Sayyidah Aisyah. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Begitu Sayyidah Aisyah dibebaskan tuduhan tersebut yang tidak benar, malah menambahkan kemuliaan dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Abu Bakar bertakbir, Sayyidah Aisyah juga betul-betul bersyukur pada Allah yang tak terhingga. Lalu Abu Bakar bersumpah pada saat itu dengan nama Allah bahwa dia tidak akan lagi membantu orang-orang yang biasa dia bantu karena keterlibatan mereka dalam fitnah terhadap putrinya. Tahu nggak Ibu? Di antara yang biasa dibantu oleh Abu Bakar, sepupu Abu Bakar yang bernama Mistah bin Utsatsah. Bayangkan coba. Dia juga orang yang hijrah bersama Rasul. Dan di antara mereka terdapat juga siapa? Terdapat juga orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan terdapat penyair Rasul yang bernama Hasan bin Thabit. Abu Bakar bersumpah tidak akan membantu lagi mereka. Pantas nggak Bapak sekalian? Pantas nggak? Kalau Abu Bakar sakit hati. Karena dia merasa dipermalukan, apalagi putrinya istri Rasulullah SAW. Tahu-tahu turun teguran dari Allah.
membimbing Abu Bakar kepada yang lebih baik dan lebih mulia. Dalam surat An-Nur juga wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirin. Jangan sekali-kali orang yang diberikan keutamaan, keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk tidak membantu kaum kerabat. Begitu juga orang-orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Falyafu wal yasfah, lupakan, berikan maaf. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apa kalian tidak mau dapat ampunan dari Allah? Ketika turun ayat ini, Abu Bakar langsung apa? Memohon ampun kepada Allah, kemudian dia membayar kafarat sumpahnya. Setelah itu dia kembali memberikan bantuan bahkan lebih daripada sebelumnya. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingin dapat ampunan Allah? Ampuni orang lain yang berbuat salah. Maafkan kesalahan mereka. Jangan bilang saya tidak akan maafkan seumur hidup. Karena begitu memberikan maaf, memberikan ampunan, bisa membuat orang yang tadinya akhlaknya tidak baik, menyesali, malu dari perbuatannya, jadi membuat dia selamat dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi kita yang memberikan maaf orang yang menyakitinya, membolinya, melempari dirinya dengan batu, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan. Dan orang yang memberikan maaf mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah, perhatikan coba. Bagaimana nama Allah Al-Ghafur Ar-Rahim di sini, ya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, ya. Melalui bimbingan Allah kepada Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kamu akan terima ampunan dan rahmat dari Allah kalau kamu memberikan maaf. Begitu juga kamu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah kalau kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan diri. Nah, para jamaah sekalian, saya ingin berikan kesimpulannya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama, kita bisa bertemu insya Allah paling tidak setiap minggu ya. Sama-sama. Bapak Ibu coba perhatikan, setiap nama-nama Allah disebutkan, selalu nama ini sebagai sifat yang menerangkan siapa itu Allah. Allah, la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kita perhatikan semua sifat-sifat yang menerangkan siapa itu Allah. Begitu juga, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min. Nama-nama ini semuanya menjelaskan sisi-sisi kebesaran, keagungan dan keindahan Allah yang menerangkan siapa itu Allah. Berarti kalau kita ingin mengenal siapa itu Allah, jangan cari jalan yang memusingkan, yang membingungkan, yang menimbulkan pertentangan di antara kita. Baca nama Allah satu persatu, maka nama tersebut menjelaskan bahwa Allah di samping dia Ahad, Somad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad, menjelaskan dia juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim. Di waktu kita mendengar nama-nama tadi, dia menjelaskan sisi-sisi kebesaran dan keagungan Allah. Pada saat kita bersyahadat, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Betul enggak? Boleh enggak asyhadu an la ilaha ir-Rahman? Asyhadu an la ilaha illa al-Hakim atau al-Alim, boleh enggak? Tidak. Kenapa? Karena nama-nama tadi hanya menjelaskan sisi-sisi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah ini mencakup seluruh nama-nama tadi dan sifat-sifat tadi. Maka Allah dinamakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar yang mencakup seluruh asma husna. Sedangkan asma husna yang lain menerangkan siapa itu Allah. Jadi pada saat kita memanggil Allah, maka mencakup semua nama-nama tadi. Pada saat kita bersaksi tiada Tuhan selain dari Allah, maka kita bersaksi tiada Tuhan selain dari Allah dengan asma-Nya yang begitu indah semuanya. Coba buktikan, periksa Al-Quran semuanya, kita akan temukan nama-nama selain dari Allah selalu berkedudukan sebagai sifat dari Allah dan keterangan. Termasuk Ar-Rahman, yang terkadang sering kali hari ini sekali Ar-Rahman disebutkan secara sendiri, Qulillah awil Ar-Rahman. Ar-Rahman pun sebagai sifat dari nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ingin memahami nama Allah dengan baik, mengenal Allah Ta'ala, renungkan nama-namanya yang berisikan sifat-sifat kebesaran keagungan. Yang semuanya mensucikan Allah dari ketidak sama sekali sucian, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sifat-sifat yang tidak layak baginya. Cuma pertanyaannya, di antara nama-nama Allah ada nama-namanya yang sepintas bersifat negatif. Seperti Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Betul enggak? Kalau sifat takabur ada pada manusia, sifat yang betul-betul akan dapat merusak dirinya dan membawa kerusakan bagi orang lain. Begitu juga Aziz dan Jabbar kalau ada pada manusia, akan menimbulkan penganiayaan, kezaliman terhadap sesamanya. Tapi nama-nama Allah tadi, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ternyata bukan diperuntukkan untuk setiap orang. Tapi diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Orang yang sombong, yang zalim, yang tiran, dia akan berhadapan dengan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tapi manusia-manusia yang beriman, yang saleh, yang merendah, yang betul-betul bersifat mulia, dia akan mendapatkan juga balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka akan menerima balasan dari Allah dengan nama-namanya yang begitu indah. Yang Karim akan mendapatkan perlakuan yang karim dari Allah. Yang Rahim akan mendapatkan juga perlakuan rahmat dari Allah. Yang Ghafur akan mendapatkan juga perlakuan yang mulia dari Allah. Mereka-mereka yang mengakui ketinggian keagungan Allah juga akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi yang meninggikan dirinya, yang menyombongkan dirinya, yang berbuat aniaya, maka dia akan berhadapan dengan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nah, dalam memahami nama Allah para jamaah sekalian, jangan memahami nama Allah terpisah-pisah, tapi dalam satu kesatuan. Contohnya, kalau kita menyebutkan nama Allah Al-Malik sendirian, itu mungkin akan menimbulkan kesan bahwa Allah berbuat kehendaknya, bisa saja menimbulkan aniaya terhadap hamba. Tapi begitu bersatu dengan Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, begitu juga nama Al-Aziz, Al-Jabbar jangan dipisahkan dari nama Allah yang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping dia bersikap lemah lembut terhadap hambanya yang taat dan beriman, Allah juga akan bersikap tegas keras bagi mereka yang berbuat kezaliman. Allah akan ambil hak-haknya orang yang mazlum dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini merupakan salah satu wasilah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping nanti dalam Al-Quran ada al-istidlal bil ayatil kauniyah, berdalil dengan ayat-ayat kauniyah yang begitu indah, yang semuanya betul-betul semuanya menambahkan, mencerminkan kepada kita kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sekedar pengantar. Kita berharap insya Allah mudah-mudahan bisa lebih detail sedikit demi sedikit ya dalam menyampaikan metode pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diajarkan Al-Quran. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan awwaluddin ma'rifatuh. Langkah pertama masuk ke dalam agama dengan mengenal Allah. Karena apa artinya Bapak Ibu tahu hukum haram, halal, wajib kalau tidak mengenal siapa yang mewajibkan? Bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana kebesaran dan keagungannya. Begitu kita mengenal dia Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Lembut terhadap hamba-hambanya, yang Maha Pemurah dengan sendirinya, dalam menjalankan perintah Allah tidak akan terasa berat bagi kita semua. Nah, kita harapkan Bapak Ibu yang merupakan para da'i yang akan mengajak kepada Allah, dalam memperkenalkan Allah pada anak kita, keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita, hendaknya mengikuti metode Al-Quran yang indah, yang lembut, yang mudah, yang tidak akan membawa kita dalam perselisihan di antara aliran-aliran akidah yang bermacam-macam. Karena kita lihat sebagian mengatakan saya Asy'ari Maturidi, saya Salafi, saya Sufi. Kenapa umat Islam harus pecah belah seperti ini? Kalau kita kembali pada metode Al-Quran,
Imam Abul Hasan kembali kepada Al-Quran. Al-Maturidi kembali kepada Al-Quran. Dan ini akan membuat kita terjaga dari perselisihan, dari pertentangan, permusuhan antara kelompok dan golongan. Kita mencintai mereka semuanya, menghormati mereka, kebaikan-kebaikan mereka akan selalu dicatat di sisi Allah, kekurangan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dan maafkan mereka semuanya. Tapi kita ingin Islam yang indah, yang mudah diperkenalkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi kita. Orang-orang Arab yang terkebelakang pada saat itu jahiliyah bisa mendapatkan pencerahan melalui Al-Quran. Sebelum Nabi menerima Al-Quran, Nabi tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap umatnya. Berarti dengan Al-Quran, Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Sebagai penutup, Allah berfirman pada awal surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini sebuah kitab yang kami turunkan padamu wahai Rasulullah, agar kamu mengeluarkan manusia dari dalam kegelapan yang berlapis-lapis menuju kehidupan yang terang benderang dengan seizin dari Tuhan mereka. Kenapa harus ada izin dari Tuhan mereka? Karena Allah tidak akan memberikan hidayah orang-orang yang tidak layak. Walaupun dia berilmu, ya, walaupun pemahamannya luar biasa mendalam, kalau dia tidak layak menerima hidayah, Allah tidak akan berikan buat dirinya. Ila siratil azizil hamid, ke jalan Allah yang maha perkasa, yang maha terpuji, yang akan melindungi dirinya dan mengantarkan dia menuju kehidupan yang terpuji. Demikianlah para jamaah hadirin, hadirat rahimakumullah. Insya Allah mudah-mudahan ya, kita paling nggak bisa berkumpul 1 jam aja di minggu yang akan datang bersama-sama. Kita mau merincikan sekedar dari pengantar tadi. Kita berharap tujuan kita mengajak manusia kepada Allah dan dimulai dengan memperkenalkan manusia kepada Allah, dan cara memperkenalkan yang Allah tunjukkan melalui asma-asmanya. Dan Bapak Ibu boleh pulang meresapi coba nama-nama Allah yang menerangkan siapa itu Allah bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga PKD ini betul-betul menjadi jalan buat Bapak Ibu kita semua, termasuk orang yang berjuang di dalamnya, untuk menjadi orang-orang yang soleh dan muslih dalam waktu yang sama dan bergabung dengan kafilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dalam kesempatan lain kita bisa dialog tanya jawab insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.